Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya buatkan tutorial pengisian e-rapor sebagai guru. Nah, pertama kita login dulu dengan user kita beserta password. Terus kemudian kita pilih level usernya adalah guru. Oke, di sini sudah benar 2020-2021 genap. Kita klik login. Nah, langkah awal yang Bapak Ibu lakukan, yang pertama adalah kita klik data kompetensi dasar. Nah, kemudian kalau sudah klik data kompetensi dasar, pilih mata pelajaran, misalnya yang pertama PKN. Oke, lalu kalau sudah kita klik PKN, karena kita mau menggunakan Balitbank, klik penyederhanaan Balitbank. Nah, di sini kita cek statusnya. Seharusnya di sini aktif. Seandainya menggunakan Balitbank, maka pastikan yang kurikulum nasional tidak aktif. Terus kemudian berikutnya IPA. Kurikulum nasional tidak aktif, Balitbank aktif. Oke. Terus SBDP, Balitbank aktif, nasional tidak aktif. Kemudian bahasa Indonesia, nasional tidak aktif, Balitbank aktif, statusnya aktif. Oke. Terus kemudian matematika, Balitbank aktif, nasional tidak aktif. Kemudian IPS, nasional tidak aktif, Balitbank aktif. Kemudian agama, Balitbank aktif, nasional tidak aktif. Dan seterusnya, pastikan bahwa yang aktif hanya salah satu kurikulum, supaya nanti KD-nya tidak muncul dua kali. Jadi, seandainya ini, misalnya saya pilih nih, PKN. PKN itu semula yang aktif adalah kurikulum nasional. Jadi saya pilih PKN. Nah, ternyata di kurikulum nasionalnya aktif. Kemudian di Balitbanknya juga aktif. Ini tidak boleh kondisi ini terjadi, Bapak Ibu. Jadi pilih mata pelajaran, cek Balitbank aktif, kurikulum nasional aktif, tidak boleh. Pilih salah satu. Bapak Ibu mau pakai Balitbank atau nasional. Jika Bapak Ibu beracuan pada RPP Dinas, maka itu adalah kurikulumnya Balitbank. Maka yang kurikulum nasional, kita pilih nonaktifkan, di tombol merah nonaktifkan. Kita klik. Oke. Nah, ini ya, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah memastikan setiap mata pelajaran ini kita menggunakan kurikulum penyederhanaan Balitbank, sehingga nasionalnya harus statusnya tidak aktif semua. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita langsung menuju ke rencana penilaian. Kita klik yang pertama, rencana nilai pengetahuan, pilih kelas, pilih mata pelajaran. Ini saya contohkan salah satu. Nah, kebetulan untuk bahasa Indonesia di kelas 6, terdapat 3 KD, maka saya akan pilih jumlah penilaian itu minimal sejumlah KD. Jadi 1 KD 1 penilaian. Yang tidak boleh adalah 1 KD atau 2 KD 1 penilaian, tidak boleh. Tapi 1 KD minimal 1 penilaian. Itu ya. Karena KD-nya ada 3, saya pilih 3 penilaian. 2 boleh atau tidak? Tidak. 1 boleh tidak? Tidak. 4 boleh tidak? Boleh. Karena minimal 3. Nah, oke. Untuk PH1 di sini saya KD 34, PH2 KD 3.5, PH3 adalah KD 3.6. Kemudian untuk PTS-nya saya pilih 2 KD dan PAS-nya 3 KD. Ini tidak harus selalu begini ya, karena Bapak Ibu harus pastikan dulu PH1 itu KD berapa. Bisa 3.4 dulu atau bisa 3.5 dulu. Ini tidak harus urut seperti ini. Teknik penilaiannya dipilih, misalnya tes tertulis. Kemudian jangan lupa untuk disimpan. Oke,
Lakukan ini rencana pengetahuan ini untuk seluruh mata pelajaran. Muatan maksud saya. Nah, matematika di sini terdiri dari 2 KD, maka saya pilih 2. Nah, ini lakukan untuk seluruh muatan pelajaran. Oke, jika sudah selesai pada rencana pengetahuan, kita beralih berikutnya ke rencana nilai keterampilan. Kita klik, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita pilih kelas, mata pelajaran, jumlah penilaiannya. Nah, ini sesuai juga dengan jumlah KD-nya. Kalau KD-nya ada 3, maka jumlah penilaiannya minimal 3. Nah, ini dilakukan sama persis seperti pada nilai pengetahuan. Jadi pilih jenisnya apakah praktik, proyek, atau produk. Misalnya di sini saya pilih praktik. Baik, terus kemudian kalau untuk KI 4 ini atau rencana keterampilan memang tidak ada PTS dan PAS ya, atau PAT, tidak ada. Oke, jangan lupa untuk disimpan. Terus pilih untuk muatan pelajaran berikutnya. Kita sesuaikan juga dengan jumlah KD-nya, karena di sini KD-nya ada 2, maka jumlah penilaiannya juga saya minimal 2. Jenis penilaiannya dipilih. Terus kemudian di checklist, untuk penilaian pertama KD mana dulu, penilaian kedua KD mana, kemudian disimpan, dan seterusnya. Jika sudah selesai semua, menginput rencana penilaian keterampilan, kita beralih ke KD atau butir sikap spiritual. Selanjutnya, kita pilih kelas. Terus kemudian untuk mata pelajaran, spiritual dan sosial hanya ada pada muatan pelajaran PKN. Dan muatan pelajaran pada mata pelajaran lain, guru lain gitu ya. Jadi setiap guru menginput spiritual dan sosial masing-masing. Saya pilih di sini PKN. Nah, untuk penilaian pada kompetensi dasar, ini semua kita checklist. Sedangkan untuk butir sikap pada spiritual, ini tidak mungkin kita akan pilih semuanya. Kita akan pilih 1 atau 2 saja yang ingin kita nilai pada butir sikap spiritual ini. Misalnya dalam kondisi pandemi ini saya akan menilai yang bisa saya amati adalah berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Saya checklist 1 ini, kemudian saya simpan. Kemudian jika sudah, saya menuju ke butir sikap sosial. Pada butir sikap sosial ini juga sama, kita pilih kelas, terus kemudian mata pelajarannya. Nah, ini sama, pada KD-nya kita checklist dua-duanya. Kemudian butir sikap sosialnya juga tidak usah kita nilai semua, tapi mana yang bisa kita amati pada saat kondisi pandemi. Misalnya di sini saya pilih disiplin. Kemudian saya simpan. Klik OK. Selanjutnya adalah input data dan nilai. Jadi urut ya di sebelah kiri ini. Input data dan nilai. Yang pertama adalah input nilai pengetahuan. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan input nilai pengetahuan ini karena ini pilihan menginput satu persatu. Jadi kita tinggalkan untuk input nilai pengetahuan dan keterampilan. Kita langsung menuju ke spiritual. Nah, di sini di input nilai spiritual kita pilih kelas. Perlu diperhatikan untuk input nilai spiritual, di sini Bapak Ibu bisa pilih PKN ya. Kemudian nah Bapak Ibu tinggal menentukan. Di sini tinggal ganti saja Bapak Ibu. Misalnya nih atas nama ini sikap spiritual KD ini apakah baik, sangat baik, cukup, kurang dan seterusnya kita edit di sini. Oke. Jika sudah jangan lupa untuk diklik simpan.
Untuk spiritual, pada muatan pelajaran selain PKN tidak ada ya, kecuali untuk guru mapel. Jadi bahasa Indonesia tidak ada, matematika tidak ada, IPA, IPS, prakarya, PKN. Jadi untuk guru kelas yang diinput hanya PKN. Kalau untuk guru mata pelajaran yang diinput adalah sesuai mata pelajaran masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah input nilai sikap sosial. Kita pilih kelas. Sama dengan spiritual, yang diinput adalah mata pelajaran PKN untuk guru kelas. Kemudian kita edit, apakah ini pada KD tertentu ini kualifikasinya baik, sangat baik, cukup, kurang. Itu kita edit. Terus kemudian kita tinggal klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya, karena spiritual dan sosial kita input secara manual, sekarang menuju ke pengetahuan dan keterampilan. Caranya, kita download dulu format import. Oke, kita pilih kelas, kemudian muatan pelajarannya. Nah, kita download format kosong, yang warna biru dua-duanya. Yang atas ini adalah untuk pengetahuan. Kita download sampai muncul notifikasi download seperti ini. Terus kemudian keterampilan juga sama. Terus kita beralih ke muatan pelajaran yang lain, kita download. Terus kemudian ini semua kita lakukan hal yang sama. Nah, untuk PKN yang kita download cukup yang pengetahuan dan keterampilan, yang spiritual dan sosial tidak usah. Karena tadi sudah kita input secara manual. Dan seterusnya, jika sudah selesai download, kita buka dulu filenya, show in folder. Nah, kemudian kita bisa copy. Saya akan copy dulu supaya folder ini tidak terpisah. File-file ini saya jadikan satu folder. Oke. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buka file ini satu persatu, kemudian diisi sesuai dengan nilai siswa yang Bapak sudah rekap, tinggal dikopikan, di-paste ke file ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu tinggal klik enable editing seperti ini. Terus silakan Bapak Ibu untuk isi nilainya pada kolom paling terakhir. Ini urutannya ke bawah. Baik, setelah semua data ini kita isi, kita lengkapi. Misalnya suka ini sudah lengkap semua nilainya sampai ke bawah. Kita lanjutkan dengan mengupload atau mengimport nilai siswa. Yang kita import adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Kenapa sosial dan spiritual tidak? Karena sudah kita input secara manual. Jadi yang kita import adalah pertama nilai pengetahuan, kita choose file. Terus kita lihat nilainya tadi di folder mana. Karena ini adalah pengetahuan, maka yang kita import adalah yang peng semua. Peng bahasa Indonesia, peng IPA, peng IPS dan seterusnya. Yang pengetahuan. Kita pilih filenya. Ingat, ini kita catat satu persatu. Bahasa Indonesia sudah kita upload. Kita tunggu ini agak lama. Lalu kemudian simpan data nilai. Oke, sudah berhasil. Satu, tadi bahasa Indonesia. Kita lanjutkan file berikutnya. IPA. Open.
upload data, kemudian kita simpan. Oke. Terus lanjut untuk muatan pelajaran yang lain. IPS, open, upload data, kemudian simpan data nilai. Oke. Terus file berikutnya matematika, open, upload. Selanjutnya simpan data nilai. Selanjutnya klik OK. Nah, kita cek. Kita import nilai pengetahuan. Ini semua nilai yang ada di folder. Khusus untuk yang pengetahuan. Jadi pengetahuan nilainya semua kita import ke dalam sistem e-raport. Terus kita lakukan hal yang sama, kita import nilai juga untuk yang keterampilan. Kita choose file, terus kemudian keterampilan satu persatu kita upload nilainya. Simpan, jangan lupa. Oke. Kita lakukan untuk semua muatan pelajaran. Open, upload, simpan. Oke. Oke, semuanya kita upload ya. Nah, jika semua sudah kita upload, untuk yang sikap spiritual tidak perlu diupload karena tadi sudah kita input secara manual, demikian pula yang sosial. Kemudian kita lanjutkan ke proses deskripsi siswa. Kita pilih kelas, mata pelajaran. Nah, deskripsi ini boleh kita ubah, boleh saja tetap seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, kemudian simpan. Oke. Satu persatu untuk setiap muatan pelajarannya. Kita simpan. Oke, lakukan untuk semua muatan pelajaran. Jika sudah selesai, kita bisa lihat pengolahan nilai, baik itu nilai pengetahuan maupun keterampilan. Tinggal kita pilih kelas, kemudian muatan pelajaran. Kemudian kita lanjutkan ke lihat nilai akhir yang sudah kita kerjakan. Pilih kelas, mata pelajaran, kita akan cek. Nah, untuk muatan pelajaran yang selain daripada PKN, maka tidak terdapat nilai sikap spiritual dan sosial. Kalau kita lihat yang PKN, nah di sini baru ada sikap spiritual dan sosialnya. Terus kemudian tinggal kita klik kirim nilai akhir. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, terus kemudian tinggal kita klik scroll paling bawah, kirim nilai akhir. Oke. Lakukan untuk semua mata pelajaran. Jika sudah selesai kirim nilai akhir, kita lanjut ke bagian input nilai ekstrakurikuler. Kita klik. Kita pilih kelas, pilih ekskulnya, pilih kelas. Nah, kemudian kita klik tambah nilai ekskul. Nah, di sini nilainya sudah ada, Bapak Ibu bisa tinggal edit. Terus deskripsinya harus kita tuliskan. Misalnya ya, disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Kita copy saja ke bawah, terus sampai ke bawah.
Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah selesai langkah-langkah kerja sebagai guru. Kita langsung keluar, terus kemudian kita masuk sebagai wali kelas. Usernya adalah wali kelas, kita klik login. Oke, terus kemudian kita bisa lihat ke data, input data dan nilai. Yang pertama adalah input kehadiran siswa, langsung ya. 6A. Nah, di sini Bapak Ibu boleh tuliskan atau sakitnya berapa hari, berapa, izinnya berapa, tanpa keterangannya berapa, silakan. Terus kalau sudah, jangan lupa untuk diklik simpan. Oke. Terus kemudian input nilai ekskul tadi kita sudah laksanakan ya di menu guru. Kita masih bisa edit di sini. Terus kemudian input prestasi apabila ada, silakan dituliskan prestasinya apa. Pilih siswa. Dituliskan jenis prestasinya, misalnya VLS 2N, keterangannya juara 1 tingkat kota dan juara 2 tingkat provinsi tahun 2020. Oke, kita klik simpan. Terus kemudian catatan wali kelas apabila Bapak Ibu menginginkan ada catatan di sini. Jangan lupa untuk disimpan. Terus kemudian input kesehatan, pilih kelas. Kemudian tambah dan edit kondisi kesehatan. Nah, ini misalnya saya tuliskan baik. Saya copy ke bawah baik semua. Lainnya tidak perlu kita isi. Oke, terus ke bawah kita kopikan. Jika sudah semua, kita klik simpan. Oke, jika sudah selesai klik OK, terus kemudian tinggal kita input naik kelas. Pilih kelas, terus kemudian ini silakan Bapak Ibu edit naik kelas atau tidak. Misalnya naik kelas semua, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, kemudian klik simpan. Oke. Terus kita coba ke bawah lihat proses deskripsi siswa. Pilih kelas. Nah, ini adalah deskripsi siswanya. Bapak Ibu boleh edit. Terus jangan lupa untuk disimpan. Oke. Terus Bapak Ibu bisa cek juga status penilaian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu, oh ternyata yang sudah saya lakukan, PKN sudah beres semua, semuanya sudah hijau, bahasa Indonesia, spiritual dan sosial tidak ada yang hijau, merah semua. Artinya memang ini sudah final, sudah selesai. Matematika juga sudah oke. IPA, IPS, prakarya, SBDP sudah oke. Berarti kita tinggal nunggu untuk penilaian yang agama, terus kemudian PJOK dan bahasa Inggris. Tugas kita sudah selesai. Apabila nanti kita cek semuanya sudah hijau, maka kita bisa nanti cetak ledger dan rapor. Caranya kita klik cetak ledger dan rapor, lalu kemudian klik cetak rapor. Nah, kemudian
Bapak Ibu bisa pilih ukuran kertasnya, kita menggunakan folio. Terus orientasinya potret, oke, sudah. Terus kita klik terapkan kertas. Nah, kemudian pilih kelas. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal klik cetak PDF rapor satu kelas. Ya, jadi yang bagian merah ini supaya nanti langsung tercetak semua kelas. Nah, apabila kita nanti mau kirimkan ke operator, kita bisa klik yang warna merah ini, nanti akan terdownload semua, nanti tinggal minta tolong untuk di-print, dikirimkan via WA. Ini masih mencoba untuk loading, download. Yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk mendownload atau mengeprint, Bapak Ibu harus menunggu semua guru mata pelajaran untuk menyelesaikan input nilainya, supaya nanti tidak ada nilai kosong dalam rapor kita. Demikian Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami untuk pengisian rapor mulai dari menu admin sebagai guru maupun sebagai wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.